الإسلام ديني ومحمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mempunyai mukjizat khusus, mempunyai faedah tertentu daripada faedah-faedah secara umumnya. Adapun faedah secara umumnya di dalam membaca Al-Quran di antaranya yaitu seperti yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Daud radhiyallahu an seperti buah yang wangi dan manis. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Sedangkan orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak wangi dan rasanya juga pahit. Kemudian hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang sangat populer di kalangan umat muslim adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana hadis berikut ini. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa saja membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun setiap ayat Al-Quran itu mempunyai mukjizat dan faedah khusus. Di antaranya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang ada disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Syawariqul Anwar karya Abu Yasain Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada halaman 4. Beliau menyebutkan, Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'aha dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca akannya ayat kursi. Ayat kursi dimaksud adalah ayat ke-255 daripada surat Al-Baqarah juz ketiga. Dibacanya setiap selesai salat fardu. Lam yakun bainahu wa bainal jannati illal maut. Niscaya tidak ada di antaranya dan di antara surga kecuali kematian.
Maksudnya, yang menghalangi seseorang yang membaca akan ayat kursi setiap selesai salat fardu adalah mati. Maka apabila seseorang yang membaca akan ayat kursi meninggal dunia, maka langsung Allah Subhanahu wa taala muliakan orang itu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha 'indan naumi, dan barang siapa yang membaca akan ayat kursi saat hendak mau tidur, la yazalu fi hifdzillah, niscaya orang itu selalu di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqribuhu syaitanu hatta yusbiha, dan syaitan tidak bisa menghampirinya sampai pagi hari. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca akan ayat kursi, wa qara'a ayataini ba'daha, dan membaca 2 ayat setelahnya, wa arba'a ayatin min awwalil baqarah, dan 4 ayat daripada awal surat Al-Baqarah, wa salasa ayatin min akhiriha, dan 3 ayat daripada akhir surat Al-Baqarah, lam yadkhul baitahu tilkal lailata syaitanun, niscaya syaitan tidak akan bisa masuk ke rumahnya pada demikian malam, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Alhasil atau kesimpulannya, pertama, untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke surganya, maka jangan pernah tinggalkan membaca akan ayat kursi setiap selesai salat fardu. Kedua, untuk mendapatkan jaminan, mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ketika hendak mau tidur untuk membacakan ayat kursi. Kemudian ketiga, untuk membentengi rumah kita daripada masuknya syaitan ke dalam rumah kita, maka bacalah 10 ayat daripada surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama sampai ayat keempat. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, atau ayat ke-255 sampai ayat 257. Dan terakhir, bacalah 3 ayat akhir surat Al-Baqarah, atau ayat 284 sampai ayat 286 daripada surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan lidah kita untuk selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan diberikan keutamaannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني